Assalamualaikum, hai, welcome back my YouTube channel. Kali ini aku mau share teman-teman cara membuat rok sepan belah samping atau disebut juga dengan rok tumpal. Simak terus videonya sampai dengan selesai ya, semoga bermanfaat. Nah, untuk membuat roknya aku menggunakan bahan dengan panjang 2 meter dan lebar bidangnya itu 1,10 cm. Nah, ini langsung saja aku garis di kainnya atau di bahannya. Nah, ini aku menggunakan penggaris. Ini aku ukur sesuai dengan ukuran penggarisnya itu, atau sekitar 2,5 cm. Nah, setelah selesai digaris, ini aku letakin pola di atas bahannya. Oh ya, untuk bahannya itu sendiri udah aku lipat terlebih dahulu menjadi 2 bagian, itu bagian atas dan bawah. Nah, nanti setelah digunting kita mendapatkan 2 pola bagian rok bagian belakang kanan dan kiri. Aku sematkan jarum pentul terlebih dahulu agar bahan dan polanya itu tidak mudah bergeser-geser pas waktu digunting. Nah, ini aku tandain juga untuk gunatnya. Setelah selesai ditandain lalu digunting. Oh ya, ini aku gunting sesuai dengan pola karena di polanya itu udah aku lebihkan untuk kampunya. Untuk kampunya itu bebas mau pakai berapa ya. Aku di sini pakainya 3 cm. Sengaja aku besarin biar nanti bisa dibesarkan lagi kalau customernya tuh mau roknya dibesarin. Ini setelah selesai digunting. Oh ya, nanti bagian tengahnya itu jangan lupa digunting juga untuk jahitannya. Lanjut, ini aku mau potong pola bagian depannya sama kayak yang di awal tadi. Ini kita letakin pola di atas bahannya lalu dipotong sesuai dengan ukuran polanya juga. Jangan lupa disematkan jarum pentul agar tidak mudah bergeser saat dipotong. Oh ya, kalau untuk bagian depannya itu dilipat juga kainnya, jangan lupa ditandain juga untuk tempat gunanya. Ini lebih memudahkan untuk proses jahit nanti. Nah, setelah dipotong tuh pola depannya, karena ini kita buatnya model tumpal, jadi kita butuh 2 bagian untuk pola depannya. Nah, ini aku letakin kainnya disesuaikan sama motifnya biar lebih cantik dan nampak lebih rapi gitu. Setelah dapat polanya yang sesuai, kita rapiin lalu kita potong sesuai pola yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai dipotong, nah seperti inilah untuk bagian badan depannya. Nah, ini kita dapat 2 bagian, satu untuk rok dasarnya dan satu lagi untuk bagian tumpalnya. Nah, untuk lipatannya itu ada di sebelah kiri. Nah, aku ukur dari tengah, titik tengah itu ke samping sekitar 11 cm, lalu dilipat seperti ini dan diukur dari atas ke bawah itu 38 cm. Itu untuk tinggi belahan roknya. Lalu kita balikkan seperti ini dan kita sematkan jarum pentul di dalamnya. Tujuannya itu untuk membantu kain biar tidak mudah bergeser saat dijahit. Nah, kita ukur tadi, kita tandain juga di situ yang tempat kita mau jahit. Nah, ini aku garis dan digunting disesuaikan dengan bawah roknya ya. Setelah selesai digunting dan kita udah dapat pola rok depannya, lalu kita lanjut menjahit. Nah, ini dijahit sesuai dengan yang tadi udah kita tandain. Ini dijahitnya di bagian dalam ya. Nah, setelah sampai di titik yang tadi kita tandain itu, kita balikkan kainnya lalu kita jahit ulang sampai ke ujung. Nah, ini aku jahit 2 kali biar jahitannya itu lebih kuat. Sebelum aku lanjut untuk jahit semua bagian roknya atau menyatuin roknya, ini aku obras dulu untuk masing-masing bagian roknya. Dan setelah semuanya selesai diobras, kita lanjut menjahit. Nah, ini aku jahit mulainya dari batas resnya.
Nah, untuk dari atas sampai tempat atas tadi itu untuk tempat resnya. Nah, ini kita jahit 2 kali. Di sini tuh rentan robeknya kalau bagian belakang dekat resnya itu. Jadi ini aku jahit 2 kali biar lebih kuat. Dirapiin dan dipotong sisa benang tadi, lalu kita lanjut ke pemasangan resnya. Untuk memasang resnya ini kita buka terlebih dahulu, kita rapikan dan sesuaikan, lalu kita jahit. Oh iya, untuk menjahitnya itu aku menggunakan sepatu emang khusus untuk menjahit res. Menjahitnya pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru, yang penting rapi. Ini sambil kita sesuaikan kainnya, kita matiin jahitannya lalu kita putar. Nah, untuk jahitan bawahnya juga kita matiin, lalu kita putar lagi seperti ini. Nah, ini untuk posisi jarumnya ini tetap di kain ya. Untuk sepatunya itu diangkat sedikit, lalu kita jahit lagi sampai dengan selesai. Jahit bagian kunetnya depan belakang. Nah, ini untuk sepatunya udah aku ganti ke sepatu mesin jahit biasa. Setelah selesai jahit kunetnya, ini lanjut jahit bagian kanan dan kiri roknya. Nah, ini kita satuin, kita jahit. Nah, untuk kampunya itu sekitar 3-4 cm juga masih bisa. Ini lanjut menjahit bagian kiri roknya. Nah, ini sama halnya kayak tadi, kita jahit juga biasa. Cuma di sini bedanya itu ada belahannya. Kita jahit sampai batas belahannya. Lalu kita balik seperti ini. Untuk bagian dalamnya nggak ikut kita jahit ya. Kita jahit itu bagian luarnya sama bagian belakang roknya. Nah, kita matiin jahitannya untuk setiap memulai dan menyelesaikan jahitan itu biar nggak lepas benangnya. Ini kita lanjut memasang ban pinggang. Ban pinggangnya itu menggunakan karet samping kiri kanan. Nah, ini kita ukur dulu bagian pinggang roknya ada berapa totalannya. Ini kita dapat di ukuran 84 cm. Nah, untuk 84 cm itu udah penambahan 12 cm dari ukuran dasar roknya 72 cm ditambah 12 cm untuk karet kiri kanannya. Untuk ban pinggangnya udah aku tempelin kain Vaseline atau kain keras, ini udah aku setrika terlebih dahulu. Untuk mendapatkan masing-masing ukuran ban pinggang dan untuk karetnya itu, ini ban pinggangnya aku lipat terlebih dahulu, lipat 2 seperti ini, lalu untuk roknya juga dilipat. Nah, ini setiap garisan yang ada di Vaseline itu ketemu titik sama kunat bagian roknya. Kain kerasnya dilebihkan 2 cm ke samping, itu untuk tempat dudukkan karetnya seperti ini. Nanti dijahitnya 1 cm dari kain keras itu. Untuk karet yang aku gunakan itu lebar 4 cm dan panjangnya 14 cm untuk masing-masing kiri kanan. Dan untuk ukuran Vaseline-nya menyesuaikan dengan lebar karet ban pinggangnya. Lanjut jahit di setiap karet dan Vaseline-nya itu disatukan seperti ini. Dijahit berulang agar karetnya lebih kuat dan tidak mudah lepas. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Setelah selesai kita pasang karet pinggangnya, lalu kita lanjut menyatukan ban pinggang dengan bagian roknya. Kain bagian bagus roknya kita satukan dengan kain bagus ban pinggang roknya. Aku sesuaikan dan aku sematkan jarum pentul di sekeliling ban pinggangnya untuk memudahkan saat proses menjahitnya. Bagi yang udah biasa nggak perlu sematkan jarum pentul juga nggak apa-apa ya. Setelah selesai, ini aku lanjut jahit. Nah, ini jahitnya pelan-pelan aja, yang penting rapi ya. Ini sambil dijahit sambil dirapikan juga. Untuk kampunya itu sekitar 1 cm aja. Setelah selesai dijahit, lalu kita lipat bagian pipinya seperti ini. Ini aku sempatkan juga jarum pentulnya ya sambil dirapiin. Nah, setelah selesai lalu kita lanjut jahit. Setelah selesai dijahit, dirapikan benangnya, lalu dipotong bagian sisa-sisa kainnya itu, dirapiin.
lalu kita balik. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba tutup resnya apakah sama, dan ini hasilnya sama ya. Ini lanjut kita rapi-rapiin ini, kita samakan juga jarum pentul. Setelah selesai semuanya disematkan jarum pentulnya di sekelilingnya, ini lanjut kita jahit. Nah, untuk menjahitnya ini aku nggak mulai dari ujung ya, aku mulai dari bagian ininya. Itu kenapa nggak langsung dari ujung, karena nanti aku mau pasang hak untuk roknya, jadi jangan dijahit dulu ya. Nah, ini kita jahit sambil kita tarik di bagian karet roknya. Nah, setelah selesai dijahit seperti ini, lalu ini aku pasang hak roknya. Untuk hak roknya aku pakai yang model tanam. Teman-teman yang agak sulit memasang ini bisa juga pakai hak yang model dijahit gitu ya. Nah, karena di bagian ini nggak ada kain kerasnya, ini aku kasih kain keras ya, biar pengaitnya itu lebih kuat. Setelah itu ujungnya itu kita tekan menggunakan tang bisa. Ya, aku kan nggak punya tang di sini, jadi aku pakai mesin. Oh ya, untuk ini jangan ditiru ya. Lalu kita pasang juga untuk bagian sebelahnya pengaitnya. Nah, ini kita samakan terlebih dahulu seperti ini. Tandain dengan kapur biar saat pemasangannya itu pas untuk kait kanan kirinya. Karena sebelah kirinya ini udah ada kain keras, jadi kita nggak perlu tambahin kain kerasnya ya. Lalu kita satukan seperti ini dan kita tekan seperti yang tadi. Dan selesai untuk pemasangan hak roknya, dan coba kita kancingkan dan ternyata hasilnya sama ya, seperti ini. Nah, ini aku jahit di dekat bagian pengaitnya itu biar lebih kokoh, nggak geser-geser. Lalu dirapin benangnya. Lanjut aku jahit bagian yang belum dijahit di awal tadi ya, ini bagian kirinya. Dan bagian ujung kanannya juga. Nah, ini aku lanjut jahit bagian batas kain kerasnya dan karetnya. Nah, untuk jarak jahitannya itu dikasih lebih longgar dari normalnya. Dan selesai untuk jahit bagian ban roknya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, ini dia untuk step terakhirnya, itu jahit bagian bawah roknya. Nah, untuk jahitannya bisa di zoom gitu atau dilipat seperti ini. Nah, ini aku lipatnya seperti ini aja ya untuk jahitannya. Untuk jahitan bawahnya itu sekitar 2 cm. Nah, untuk memudahkan menjahit, ini aku sematkan jarum pentul di sekeliling bagian bawah roknya ya, dan tinggal kita jahit untuk keliling bagian bawah roknya. Dan roknya selesai dijahit. Dan buat teman-teman, terima kasih ya udah menyimak video yang sampai dengan selesai. Jangan lupa komen di kolom komentar mau video apa yang aku buat tutorialnya untuk selanjutnya.